Ada juga namanya kalau kita ketinggalan namanya power play. Apa tuh? Kiper diganti, kiper jadi pemain, jadi 5 kita nyerangnya. Kita kasih solusi. Syahidan Lubis. Halo Bang Dery. Mampir, kayaknya bawa kabar tentang Indonesia Thailand nih kira-kira nanti nih prediksi dan lain-lainnya. Indonesia lah juara. Indonesia ya. Harus yakin. Iya bener ini. Biar juara pertama kalinya. Oh iya pertama kalinya AFF. Iya ini kita final yang ke-6 tapi 5 kali runner up. Oke. Mudah-mudahan kali ini juara. Ntar malam nih berarti kan ya? Iya benar. Iya kan? Benar. Waduh, nanti kita bahas lebih lanjut. Plus gue juga mau bahas mengenai lo kan sekarang kan juga jadi pebisnis. Belum, masih dikit-dikit. Masih dikit-dikit ya. Kecilan. Dan gue ngobrol secara off air, pilih mana lo? Futsal apa bisnis? Dia jawabnya bisnis. Berarti lo mau ninggalin futsal dong? Enggak, kalau nanyanya 10 tahun yang lalu pasti milih futsal. Berarti lo mau bilang bahwa kalau di futsal gak menjanjikan? Enggak menjanjikan. Cuman kan setiap manusia pengen berkembang gitu. Iya benar. Oh berarti futsal gak berkembang. Umur saya yang udah kembang mah. Oh iya benar. Oh iya, soalnya kan gak mungkin lama di futsal ya. Pasti kan ada kalanya abis ya. Maksudnya pengen jadi pengusaha biar bisa punya klub futsal. Wih, keren jawabannya. Ini baru mental pengusaha nih. Bener. Kita bahas ya. Amin. Gimana bro, sehat ya bro? Alhamdulillah Bang Dery. Iya, kita sempat podcast dulu waktu zaman-zaman podcast gue belum secara visual tapi audio lewat teleponan. Tahun lalu tuh ya. Tahun lalu. Yang awal-awal Covid kalau nggak salah ya. Bulan puasa. Iya, bulan puasa bener. Bulan puasa. Nah, sekarang gue hadirin yang untuk kedua kalinya kita ketemu nih ya. Benar. Dengan platform podcast lah. Sedikit deg-degan sini. Deg-degan. Kita gombal. Yang dibahas apa nih sekarang? Makanya kita bahas nih. Oke. Lu kan dari tahun berapa perfutsalan nih? Kalau untuk profesional ya. Bola dulu deh, bola deh. Bola. Awal bola sih SSB tuh SD. SD. SMP kenal futsal itu SMP SMA. Karena dulu kan kalau turnamen lebih seringnya turnamen futsal. Karena kalau turnamen lapangan bola kan kayak ribet gitu, rame orangnya, lapangan susah kan. Kalau futsal butuh lapangan kecil doang udah bisa buat turnamen kan kalau SD, SMP, SMA gitu. Oke. Iya benar. Nanti satu-satu kasih tahu ya bro ya. Sampai akhirnya lu katanya mau bawa kabar bahwa ada juga kesirikan-kesirikan yang ada di perfutsalan nih. Ya nggak di futsal, di bola, di futsal pasti ada lah yang begitu-begitu. Kemarin Tino udah bahas tuh. Benar. Iya kan? Wah ini ceritanya menarik guys. Lu masih mantengin. Tadi kita offline nih, ya off air kita ngobrol dulu nih ya. Iya benar. Kaget gue. Ternyata wah luar biasa nih ya. Sampai akhirnya gue juga mau bahas mengenai kan istri lo juga kan sama lo bareng, iya bisa dibilang belajar agama, ngaji. Iya. Iya kan. Terus kira-kira dampak ke teman-teman seperti apa yang bisa dibilang mungkin istri lo niqab atau cadar. Ada gak sih isu-isu tertentu gitu yang akan ada? Pasti ada aja. Tapi mungkin orang udah banyak yang ngerti mungkin ya. Kesini karena udah nggak dikit, udah banyak juga edukasi tentang niqab atau apa. Soalnya niqab ya bukan, ya dulu kan bilang teroris atau apa. Gimana kan terlalu fanatik kan. Tapi karena sekarang kan udah mungkin orang udah dengar, udah ada di YouTube, udah banyak tentang ceramah tentang niqab ya mungkin udah normal lah mungkin. Kan sempat lu bilang katanya ada sesuatu atau masalah di keluarga. Awal-awal mungkin. Awal-awal ya mungkin kan ya masih belum terbiasa ngeliat orang pakai niqab atau apa mungkin kan. Oke, mulai ya. Tegang nih. Enggak dong, kita mulai dong. Enggak lah, ngobrol santai. Bisa. Ngobrol santai. Masalah kasih solusi, viewersnya udah banyak banget. Ya enggak lah, kita bahas bola aja, bola tipis-tipis kesana. Tipis kesana. Bisa. Iya bener. Katanya ada pemainnya. Ya, nanti kita bahas lah. Main mana? Oke. Bedanya apa sih sebenarnya bola sama futsal tuh untuk ranah profesional? Ya mungkin kalau bola kan 11 lawan 11, futsal 5 lawan 5. Iya paham. Selain itu kalau bola kan pemain yang udah diganti nggak bisa main lagi tuh. Oke. Kalau futsal ya kita main nih karena mungkin terlalu intensitasnya tinggi nih, capek. Jadi waktu kita udah diganti kita bisa main lagi. Itu klub apa timnas? Lu kan timnas juga kan futsal? Semua pasti peraturan, itu udah peraturan. Oh udah pasti umum lah ya. Umum pasti. Oke, sebelum bahas dia gimana cara bisa masuk timnas futsal Indonesia, gue pengen tahu lu tuh dari Medan. Iya. Kenapa bisa-bisanya satu-satunya yang kepilih dari Medan ya, bisa dibilang ya? Yang dulu timnas. Iya. Oke. SMP lu ikut seleksinya pertama kalinya mau futsal dulu apa bola secara timnas nih? Sepak bola maksudnya. Kalau dari kecilnya? Ya coba. Bola dulu lah. Coba, gue pengen tahu nih. Dulu saya SD, SSB. Masuk ke SMP itu kenal futsal,
kenal futsal lah. SMA masih kenal futsal, di SMA tuh sempat ikut Suratin. Itu masih fokus di kenal futsal di antar sekolah, tapi fokusnya masih di lapangan bola. Jadi dulu ada Suratin tuh, kayak Bang Tino pernah juga kan Suratin. Terus saya sempat main Liga 3 juga. Oke, itu bedanya apa sih liga-liga itu tuh 3, 2, 1 baru ke masuk ke jenjang serius gitu? Iya, enggak, Liga 3 itu kan maksudnya kompetisi paling bawah. Terus ada Liga 2, Liga 1. Saya waktu main di Liga 3, saya sempat runner up di seluruh pokoknya kompetisi Liga 3 itu runner up, dan klub kita masuk ke Liga 2 tuh. Oke. Tapi setelah itu saya dipanggil PON sepak bola tuh. PON sepak bola, PON futsal. PON futsal, habis di PON futsal tuh ya saya fokus di futsal kesananya. Oh, tadinya niatnya mau jadi ke sepak bola. Pastilah, semua orang pasti cita-citanya jadi pemain sepak bola kan. Apa yang membuat lu nggak jadi ke bola? Apa seleksinya berat atau seperti apa? Ya mungkin ya begitu. Terus tapi emang banyak pelatih bilang sih emang teknik dasar saya lebih ke futsal. Oh iya. Ya lebih ke futsal. Terus waktu setelah PON itu saya dipanggil seleksi timnas juga ya, emang habis itu saya langsung fokus ke futsal. Oh, apa coba indikasi utamanya bahwa ini pemain mau ikutan ke sepak bola tapi ketahuan skillnya futsal? Ya gimana ya? Gerakan terus dari syutingan kontrol bola mungkin ya. Oh, kontrolnya biasanya kalau anak futsal diinjek tuh bolanya tuh. Iya, diinjek. Berarti lo juga nginjek juga tuh waktu seleksi? Ya nggak tahu juga sih, lupa. Kan kontrol kalau pemain sepak bola kan jarang yang nginjek kan? Tapi ya banyak juga sih sekarang yang senang nginjek karena rumputnya udah enak sekarang. Oke. Lah, terus seleksinya gimana? Dulu saya sempat ikut Pomnas dulu tuh kan. Pomnas ketemu DKI, terus pelatih Pomnas DKI itu ngelatih timnas dulu U23 kalau nggak salah. Saya dipanggil seleksi, alhamdulillah tuh lolos tuh saya. Apa tuh ininya? Kualifikasinya dan lain-lainnya kok bisa lolos? Ya mungkin dari saya nggak tahu sih, pelatih lah kalau itu. Oke. Mungkin dilihat saya ada bakat atau gimana kan. Ya terus dari sana langsung tuh main Liga Pro, panggil timnas lagi, main Liga Pro, udah itu terus aja tuh. No, di klub apa dulu awal? Awal Elektrik PLN. Elektrik PLN itu ya punya BUMN PLN. Ngeri tuh ya. Jadi main bola tuh kalau ada yang nyelengkat strum kakinya ya. Enggak segitunya ya. Habis itu waktu 2012 PLN, 2013 saya pindah ke Tifosi Baskara. Oke. Tifosi Baskara sekarang namanya Bintang Timur. Oh, lagi naik tuh Bintang Timur tuh. Lagi ya banyak pemain timnas lah di sana. Benar. Lalu apa yang membuat lo pindah? Ini? Enggak lah. Oh, enggak. Jadi waktu 2014 ya saya pindah juga tuh ke Famos Mataram. Famos? Iya, sampai 2020 saya di Famos Mataram. Oke. Jadi di Famos lu bisa nyumbang apa di sana? Iya jelas, juara 3 kali berturut-turut dong. Keren. Serius lo? Serius. Gimana tuh ceritanya? Ya alhamdulillah tuh ya saya tapi sih nggak langsung juara ya. Saya 2014 ke Famos, 2015 saya main liga tuh, 2014 nggak ada liga kan. Main 2015 liga itu kita nggak masuk Final Four. Nggak masuk Final Four. Terus? Ya kita nggak itu saya pertama kali nggak lolos Final Four tuh. Oke. Pas 2016 ya kita rombak tim tuh Famos kan, kita banyak pemain ya timnas lah. 2016 kita runner up, kalah di final. Sama Black Steel juara tuh, kita kalah di penalti. Oke. Di final. Oke. Nah itu ya pemilik founder ini dong penasaran dong. Yang bosnya Famos penasaran dong, pengen juara kan. 2017 ya kita juara, kita pakai pelatih asing sama pemain asing. Dari mana pelatihnya? Pelatihnya saat itu dari Belanda. Oke. Pemainnya juga masih satu Belanda, satu Iran. Belanda sama Iran. Oke. Itu juara, 18 juara, 19 juara. Berturut-turut. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar deh, berarti kan jarang banget satu pemain yang membawa klubnya itu ya semuanya atas izin Allah ya. Yeah. Membawa klubnya itu yang memang bisa berturut-turut dan pemain tersebut stay. Biasanya abis menang tuh pindah klub. Berarti kan lo masih di klub itu ya, juara di Famos itu ya. Iya, kebetulan waktu juara 2017 2018 itu masih banyak lah pemain kan. 2 kali. Pas ketiga kali itu waktu kita juara 3 kali berturut-turut tinggal 2 pemain. 1 pemain asing yang Iran, 1 saya. Yang apa nih? Yang dari awal yang dari awal 2017 juara.
Oh, 2019. oke, tinggal 2. Iya. Pas di 19 tinggal 2 doang yang masih pemain lama. Di Famos yang masih setia apa segala macam. Akhirnya sisanya udah pada mental-mental tuh. Tetap Iya. juara juga. Tapi ada beberapa yang 2018 masih, tapi dia 2 kali kan, nggak dari awal. Oh, berarti lu 3 kali tuh ya. Ya, Kayak siapa ya kalau analogi sepak bola siapa ya? Messi di Barca tuh. Mungkin kalau basket Kobe Bryant mungkin ya. Kobe Bryant di Lakers ya. Mungkin kalau di Madrid yang champion, tapi ini Liga Indonesia sih. Oh, siapa Ronaldonya misalnya? Ramos ngebawa Madrid. Ya, Ronaldo yang juara champion yang 3 kali juga. Oh iya. Wih, ngeri. Enggak lah, belum. Dari situ berarti timnas ngelirik tuh. Enggak, timnas dari 2012. Oh, malah timnas dulu. Timnas dulu. Baru ke klub. Ya, Timnas berapa tahun? timnas saya dari 2012, terakhir main tuh di 2019. Tapi saya sempat nggak dipanggil 2017-18 nggak dipanggil tuh. Karena Sempat. jenggotan. Enggak, gue nanya. Kan gue nanya. Nggak ngaruh. Oh. Tapi itu emang habis hijrah udah nggak dipanggil. Hai, aku membaca sesuatu. Atau emang saya waktu hijrah nggak fokus latihan atau gimana? Enggak ya, enggak ada kayak begitu-begitu enggak ada lah ya. Nggak ada lah. Nggak. Masa gara-gara jenggotan nggak dipanggil timnas? Gara-gara celana lu cingkrang kali. Enggak ya. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh ya. Iya, enggak kan kirain kan saya nanya. Pertanyaannya ini menggiring nih. Ntar jadi keenakan jawabnya. Ya. Oke, dari timnas. Kenapa tuh bisa-bisanya di timnas lo tiba-tiba nggak dipermainkan lagi terus fokus Enggak. di klub? Mungkin di saat itu apa ya mungkin ya. Saya juga nggak ngerti, mungkin ada pelatih baru dia nggak tertarik dengan permainan saya mungkin kan. Tapi pas 2019 saya juara yang ketiga Famos itu dipanggil lagi tuh untuk AFF sekaligus kualifikasi Piala Dunia tuh. Kualifikasi Piala Asia untuk masuk Piala Dunia. Oke. Itu terakhir tuh, habis itu nggak ada event lagi. Oh, pas Covid juga kali? Iya, Covid. Tapi sempat Covid. Oke. Di Famos kalau boleh tahu itu gaji gede? Lumayan lah. Lumayan. Alhamdulillah lumayan lah. Oh gitu ya, 2 digit ada dong? Hah? Enggak. Ya waktu di Famos ya ada lah mungkin. Ada kan? lah, Maksudnya ini kan buat memotivasi. yang hobi-hobi main futsal lah mungkin. Futsal gitu ya. Apa sih alasan kenapa lebih fokusnya di futsal, di fokusnya di sepak bola? Ini koreksi kalau gue salah ya. Iya. Ada yang ngomong katanya futsal. Ada yang ngomong lah ya, belum tentu benar ya. Ada yang ngomong kalau futsal itu buangan dari sepak bola katanya kalau dia nggak kepilih di tim klub-klub bola. Tapi ya mungkin kalau orang berpendapat begitu sih ya bener aja, tapi enggak juga sih. Apa? Coba pembenarannya apa? Gimana ya? Gimana? Ya ada orang yang dia emang murni masuk pemain profesional futsal, tapi emang dia nggak nyoba serius di bola. Ada ya? Emang dia fokusnya di futsal aja. Cuma kan kalau diimingin yaudah sini kamu mau nggak main di klub, Ya, itu bisa jadi jarang diambil. sih. Ada orang yang emang dia tekniknya itu di futsal, tapi di sepak bola nggak dipakai. Oke, sebentar teman-teman ya. Nih, gue paham nih. Kiper ya, anchor, ya, flank, pivot. Widih, baru belajar langsung bisa. Tadi lu kan ngasih tahu. Ingat teman-teman, bukan striker, sayap, back, bukan begitu. Emangnya gua tadi sebelum masuk. Iya kan? Benar. Bedanya apa sih? Gue pengen teknis sedikit deh. Ya kalau kiper ya penjaga gawang lah, sama lah. Oke. Kalau anchor itu ya pemain bertahan sih. Pemain bertahan, flank itu ya sayap lah, kanan kiri. Pivot tuh pemain depan kayak strikernya. Yang malas mundur tuh biasanya. Ya tahu aja itu posisi saya. Iya kan? Tapi kan kalau futsal tuh beda sama sepak bola. Kalau sepak bola kan ya masih, kalau striker tuh ya pasti jarang sampai turun banget kan. Tapi kalau futsal semua harus bisa bertahan sih. No, boleh dong kasih taktik-taktik dikit deh. Gue pengen tahu teknis sih. Maksudnya bedanya apa sih sama bola yang lapangan gede gitu? Bener gak sih futsal tuh lebih capek? Gue main futsal, tapi gue mau dari sudut pandang pemain profesionalnya. Kalau futsal sih intensitasnya mungkin lebih tinggi ya. Oke. Karena kita harus untuk jalan aja tuh kadang untuk jalan itu susah. Ngendok-ngendok gitu kayak gue kalau main di lapangan gede kan gue ngendok aja gue di depan gitu nggak bisa. Iya susah sih. Oke. Terus tugasnya ngapain tuh si anchor? Anchor lebih ke bertahan. Emang bertahan. Kalau flank ini dia harus cepat untuk nyerang, dia cepat. Untuk waktu bertahan dia di counter attack harus cepat balik juga. Waduh, napas tuh bos. Kalau pivot nih dia bantu ya, paling harus lebih bantu menyerang lah. Harus bisa nahan bola, bisa buat gol, bisa nahan bola untuk ngoper lagi.
lebih ke tembok gitu lah, tembok. Oh malah di depan ya? Tembok biasanya di back dong, enggak ya? Nggak, di depan dia tuh ya ngontrol bola atau gimana gitu kan. Siapa kira-kira untuk yang saat ini kalau lo andai-andai gua suruh gestarkan lah, all star lah. Kok gestar sih, all star yang bagus All-star tuh. untuk sekarang. Untuk menurut lo siapa? Untuk kiper nih. Ya, nama lo di pivot juga nggak apa-apa deh lo masukin deh. Nggak usah. Asik. Yang lain aja. Kiper, coba Kurnia Sandi. Itu zaman kapan? Itu kiper sepak bola. Ketahuan banget umur gue ya. Oke, kiper. Siapa tahu kan lagi pada nonton nih. Mungkin Iksan ya. Iya, lu sebut aja deh. Gue mungkin nggak tahu, biarin aja deh. Iksan dari klub mana nih? Iksan Cosmo. Oh, Cosmo. Oke. Angkor mungkin Rio Pangestu. Iya. Bintang Timur. Flank ada Bayu Saptaji nih, angkatan saya nih, masih konsisten lah dia di timnas. Flank ada Bayu Saptaji, Runtuh Boy, depan mungkin Evan Somilena. Oh, yang terakhir juara nih Evan nih, Black Steel. Oh, gitu. Cuma 5 ya? Iya dong. Ya berapa lagi? Iya enggak kan? Ada sisa cadangan. Iya kan? Iya emang cadangan kalau sebutin di All Star. Ya, karena kita Astar 5 aja, ngapain banyak-banyak kan? Iya. Kalau mini soccer 7 benar. Iya. Yang sering main kan? Main gua. Ntar kita lawan deh. Siapa berani? F7 ya. F7. Besok tuh biasanya tuh ada setiap Selasa tuh F7 ya? tuh ya. Benar pagi. Nggak, kan nggak dengar katanya lo main futsal sempet ada omongan kalau lo misalnya udah mulai ke masjid, kan cerita kan lo pernah cerita tuh. Omongan gimana tuh? Iya, misalnya kayak sekarang jadi belajar agama nih. Itu ada kendala gak sih kalau di futsal gitu? Ya kendala paling kalau mungkin kendala yang berat kalau yang baru-baru hijrah mungkin ya. Ya kayak kita lagi pertandingan tapi kebentur pas azan, pas sholat gitu. Itu gimana tuh? Nah itu ya gimana lagi. Terus maksudnya pas kita main azan misal jam 12, kita main jam 11. Ya nggak mau habis pertandingan baru kita sholat. Gitu. Kan kita nggak tahu kan jadwalnya gimana. Itu biasanya yang paling berat sih. Terus teman-teman ketika tahu lo nya misalnya jenggotan itu gimana? Ya awal-awal kaget sih. Lo aliran apa nih kok jenggotan kan gitu. Waduh. Tapi kan ya kalau kita berbuat baik aja kan ya kita juga bisa yang lain juga ngikut lah kan, sholat ke masjid bareng jadinya. Apa omongannya apa biasanya? Ya nggak ada. Wih tumben nih sholat ke masjid. Tumben. Dibilang tumben. Iyalah. Iya ya? Dari yang jarang sholat mungkin. Iya benar ya. Balikin lagi dong. Iya masa balikin lagi lalu sendiri. Benar. Iya. Kalau memang ternyata misalnya yang ngomong adalah begitu misalnya. Terus apa? Di dalam tuh katanya ada banyak kesirikan juga ya. Di futsal. Si oknum-oknum ini. Ya kalau di sepak bola futsal pasti ada aja ya. Apa tuh? Tapi itu udah lumrah mungkin ya. Apa sih? Ya kayak kita dikasih minuman. Ini minum nih biar kita nggak gampang apa gitu. Siapa yang ngomong? Iya pasti ada aja lah. Oh iya. Selama saya dulu dari SSB juga ada aja begitu. Coba dong ceritain apa aja misalnya. Mau tanding nih. Waktu SSB dulu ya, waktu SD mau tanding. Udah yang ada lah oknum nyuruh, udah itu balikin celana dalamnya balikin. Balik kolor. Celana dalamnya dibalikin. Ketahuan Dimas. Dibalik. Iya celana dalamnya dibalikin. Biar jago. Ya nggak tahu, biar nggak kalah mungkin, karena dia biar kita nggak kalah ilmunya sama mereka lawannya mungkin kan. Nah gini. Ternyata udah dibalik kolornya nih. Dibalik kan. Kolornya itu dibaliknya bukan berarti celana bola dulu baru kolor di luar kan? Enggak. Oh enggak, maksudnya celana dalam yang dipakai. Celana dalam pakai. Iya. Bukan berarti celana dalamnya kayak Superman taruh luar kan? Enggak. Di dalamnya kan dibalik. Di dalam dibalik. Jadi isinya dibalik. Yang jahitannya di luar. Oh. Harus detail begitu. Iya benar. Oke. Lanjut ya. Terus tiba-tiba kalah. Udah pakai formula balik kolor nih kalah. Apa katanya? Menang tapi itu. Oh menang. Oh tuh jin tuh makin meyakinkan lagi tuh. Padahal udah dicatat tuh tapi sama kan Allah. Kita kan masih bocah tuh. Jadi kita ketawa-ketawa aja. Jadi saya sempat ketawa-ketawa. Ih kenapa nih malah dimarahin. Ih jangan ketawa, serius nih katanya. Asik. Tapi lucu tuh waktu zaman SSB dulu tuh. Iya. Oke, pas dibalik nih. Terus tiba-tiba kalah nih misalnya. Misal. Pernah juga? Iya kalau kayak gitu pas paling bilangnya ilmu kita kalah mungkin sama dia nih gitu. Jadi adu-aduan ilmu. Gak mempan nih balikin kolor mungkin. Gue bingung kadang ya. Ya oke lah, dulu mungkin kita jahil, kita bahlul zaman dulu ya. Iya benar. Iya, cuma maksud gue
kalau dipikir-pikir secara rasional harusnya kan kita udah nalar sekalipun orang-orang itu adalah belum belajar agama banget misalnya. Ada satu kejadian juga tuh. Coba deketan bro. Misalnya kita tarkam nih kan. Tarkam. Jadi mau pertandingan final. Saya nggak nyebut daerah atau di mana, kita disuruh mandi kembang. Mandi kembang. Itu udah tahu ilmunya kan. Saya pura-pura kabur aja tuh. Bentar, berarti lu udah tahu ilmunya itu pas udah ngaji? Iya, itu kejadiannya setelah nikah itu. Waduh, saya deg-degan gimana disuruh mandi kembang gini-gini. Saya pura-pura ngilang aja. Nggak dicariin? Enggak lah. Tapi itu kan cuma tarkam-tarkam biasa lah. Tapi lo ngilangnya nggak bawa kembangnya untuk mandi sendiri kan? Oh enggak. Gue pikir ngilang bawa kembang sendiri, mandi sendiri lagi. Enggak. Oh enggak, terus akhirnya tapi gimana? ada aja sih yang begitu pasti ya. Selain itu. Ini kita kupas untuk edukasi ya, bahwa ternyata hal-hal kayak gini tuh masih banyak loh di era sekarang yang sudah memang. Oh sempat dulu ada pernah kita suruh ngencingin gawang. Dulu sepak bola kayak itu, kita kencing, kita taruh di aqua, ditabur aja di gawang gitu. Wah, jijik banget. Asli jijik banget. Pasti ada aja tuh di sepak bola pasti. Terus lu ngomongnya gimana? Ya nggak tahu lah. Ya enggak sih, satu kebetulan bukan saya yang disuruh. Biar apa kencingin gawang? Ya biar nggak mempan kalau digangguin gawang kita, mungkin begitu. Oh, ilmu sama ilmu. Ya bisa aja begitu. Terus akhirnya tetap kebobolan. Ya nggak tahu ya, pasti nggak kebobolan lah pasti. Itu bilangnya ya udahlah kita berarti kalah ilmunya sama dia. Dia tuduh bahwa si oknum ini nuduh ternyata musuh kita pakai ilmu juga dan dia lebih hebat pasti ilmunya. Ada aja yang begitu kan. Terus macam-macam cerita banyak banget ya. Banyak. Iya. Banyak. Sampai sekarang. Ya pastilah sampai sekarang ada aja yang begitu bang. Oke. Ada yang sambil katanya ngopi di belakang gawang biar nggak kebobolan gawangnya. Hubungannya apa sama orang yang ngopi? Nggak tahu. Hah? Yang nggak tahu. Ada aja yang begitu. Serius? Di belakang gawang? Ya katanya ada, kalau udah ada yang di belakang gawang lawan kita tuh ada yang ngopi di belakang gawangnya, susah tuh digolin pasti katanya. Ya iyalah, orang mau deket gawang disiram pakai kopi panas. Iya takut. Wah ini kayak gini-gini memang krisis akidah ya. Iya. Si orang-orang tersebut ya. Ya iya. Di sepak bola banyak lah yang begitu-begitu. Iya masih sampai sekarang ya. Iya pasti. Oke. Nah, lu kan kata kerja juga sekarang. Kalau emang begitu harusnya Indonesia bisa juara dunia ya. Kalau emang ngaruh ya. Kalau emang ngaruh. Kalau emang ternyata mungkin lawan Thailand nih. Wah lebih kuat dukunnya. Iya. Disangkanya Thailand lebih kuat dukunnya. Bentar ya. Berarti kan lu kan juga kerja sekarang. Iya sekarang alhamdulillah. Nah kerja. Itu bagi waktunya gimana? Ya pasti saya nyari klub sekarang untuk liga, nyari klub yang Jakarta sih. Udah gak di Medan lagi? Enggak, Mataram kan terakhir, Famos Mataram. Lombok. Kok berarti sekeluarga ke Mataram tuh kemarin? Sempat bawa istri ke Mataram. Oh, maksudnya sekeluarga dipindahin ke sana? Iya sama istri, bawa istri aja, dikasih rumah gitu kan. Oke. Tapi anak masih satu itu. Oh, istrinya masih satu juga? Sampai sekarang sih. Oh, Masya Allah. Kenapa gak buka lagi yang di Mataram? Okay. Buka apa nih? Halo istrinya. Benar. Itu hadiahnya berapa sih bro kalau ikutan kompetisi? Kalau kompetisi sih kayak gak gede sih. Ya terakhir kalau liga aja 250 juta. Itu bagi rata semua? Ya enggak sih, kalau hadiah kadang dibagi rata atau gimana. Tapi kan kita udah ada gaji bonus. Kalau itu sih mungkin kalau ada juara bonus aja mungkin ya. Oke. Jadi tapi dapat kan pemain kecipratan kan? Dapat lah. Tapi masuk manajemen dulu? Iya pasti. Tapi kan gak langsung cair biasanya kan. Nah terus? Ya nunggu berbulan cair baru ntar dibagi. Oke. Yang paling gede lu ikutan kompetisi apa? Kayak yang gede jarang sih kalau ini ya. Paling ada 100 juta gitu-gitu. 100 juta? Nih tapi itu turnamen aja tuh. Turnamen. Dulu pernah di Jakarta tuh turnamen main futsal namanya hadiahnya 100 juta. Kita juara tuh Pamos Mataram tuh. Juara 1? Oh bonusnya lu berapa kira-kira? Ya paling dapat 8 juta satu orang gitu. Oh masing-masing tuh ya. 100 juta satu orang 8 juta. Itu kan ada pelatih. Oke, berapa? Total berapa berarti? 10 orang. Enggak, futsal bisa 14 lebih malah. 15. Ya anggaplah 20 lah misalnya. 8 juta kali 20 berapa? Tapi kayak enggak sih, ada pemain yang misalnya enggak bagi rata sih biasanya. Yang jarang main mungkin segini, yang main banyak mungkin segini. Gitu. Jadi ya bagi-bagi gitulah. Bagi-bagi ya cadangan apa segala macam gitu ya. Biasanya begitu. Kalau ngomongin cadangan nih
kalau di futsal kan enak ya. Bisa main, ada potensi main nih. Kalau di bola tuh ada nggak sih kayak cadangan nggak main-main Ya dulu? ada lah pasti. Apalagi bola jatah pergantian cuma 3 kan. Iya. Tapi kan kompetisi panjang, kemungkinan di pertandingan selanjutnya bisa main. Gitu. Oke, jadi masih ada kesempatan dia Masih bisa ada kesempatan pasti. main lagi. Seleksi tapi ketat ya kalau untuk di futsal juga ya. Ketat, pasti ketat. Oke. Tips and trick dong buat teman-teman yang memang bergelut saat ini ada di komunitas. Kayak gua kan ada di Khalid Iya. FC. Walaupun baru sekali main doang. Kan aktif tuh di grup tuh ya. Lu nggak pernah ikut ya? Udah sering diajakin juga sih, cuman kebentur terus waktunya. Heeh. Terus agak jauh juga sih latihannya. Ciledug kadang. Iya. Anda juga nih teman-teman nih Irsyad, Iya, Irsad ya, Teddy. Deket-deket dong. Iya Depok sekali-sekali. main di rumah gua dong. Iya, pada jauh-jauh lo pada. Ya kan, nah, Benar, tips and benar. trick gimana buat teman-teman yang memang sekarang aktif di komunitas, yang klub-klub yang masih bikinan Mau main di pro gitu. Heeh. Ya tapi kalau udah tua susah sih ya mungkin. Apa batasan umurnya? Berapa? Bukan batasan umur sih, mungkin pelatih pasti ngeliatnya yang juga yang muda-muda, yang masih fresh mungkin ya. Tapi kalau yang tua-tua mending dia nyari pemain yang udah pengalaman di liga. Oh, oke. Ngapain nyari yang dari luar kan? Oke, kita ke bola dulu deh. Hamka Hamzah masih main di Rans Iya, FC. Emang dia pengalaman di sepak bola, bukan komunitas kan? Oh iya. Iya kan gitu. Oke, nah terus gimana cara teman-teman nih yang memang udah umur 15, 17, Nah. 18? Ya itu ikut tim yang emang prospeknya bagus. Contoh? Contoh ya mungkin tim-tim klub-klub yang klub amatir yang emang prospeknya bagus, atau akademi-akademi yang prospeknya dia bisa banyak ngasih pemain untuk masuk ke Liga Pro. Gimana cara nyarinya? Ya mungkin dia sering ikut kompetisi, kan banyak tuh pelatih-pelatih Liga Pro nonton, bisa aja dia kepilih kan. Oh. Apalagi sekarang banyak turnamen-turnamen kayak turnamen antar SMA yang bisa kalau menang mainnya di Jakarta, kayak Pokari, nggak apa-apa nih disebut. Nggak apa-apa. Pokari, Hydro Koko gitu. Le mineral enggak ya? Mungkin kedepannya mungkin bisa buat kan, Iya gitu. bener ya. Oh ikutan-ikutan kayak gitu. Berarti ada peluang ya buat mereka-mereka Malah yang sekarang ini untuk pemain-pemain SMA gitu peluangnya lebih besar. Karena- SMA? Iya, kan turnamen Hydro Koko Pokari itu antar SMA tuh. Oh. Banyak juga pemain-pemain yang dari sana ikut dari turnamen sana jadi pemain timnas, seperti Runtu Boy. Terus? Runtu Boy, mungkin ada lagi Rio Pangestu, itu mereka dari ikut turnamen antar SMA begitu ya bisa main Liga Pro. Oh berarti nggak harus dia ikutan SSB dulu dari awal? Enggak. Oh. Kalau futsal sih akademi ya. Oke. Nggak perlu yang benar-benar dari dasar banget. Tapi kalau dia emang dia Bang Dery nih punya anak mau dilatih dari dia sekolah futsal atau akademi ya nggak masalah, malah lebih bagus kan. Ya. Gitu. Jadi jangan berkecil hati nih buat yang umur-umur udah 18 gitu ya. Iya, karena bisa aja, yang penting ya ngelihat lah kita bakat kita di mana nih. Kalau emang serius kita di futsal ya futsal ya lumayan menjanjikan juga sih. Oh iya. Kalau diseriusin. Diserusin. Tapi kenapa lo pilih kerja? Ya kan sekalian kan 30 biar bisa stay aja di Jakarta sama istri sama keluarga. Oh. Gitu. Tapi tetap gede di futsal gajinya. Tapi manjangan di kerja. Dia anak nggak bisa dipancing nih, nggak bisa dipancing. Tetap manjangan di kerja kantoran. Iya. Berarti di futsal nggak. Gianluigi Buffon panjang tuh. Tapi 1:sekian deh. Iya sih bisa aja sih. Ada orang teman-teman saya juga banyak yang emang dia mata pencarian utama itu di futsal. Nah, menurut lo gimana tuh ketika memang dia udah tua? Ya pasti ya dia udah nyiapin yang lain mungkin kan. Saya nggak tahu, saya belum tahu dia tuanya gimana. Oke. Pilih mana nih? Futsal, bisnis. Kalau sekarang ya bisnis sih, kalau untuk ngembangin bisnis sekalian main futsal. Saya sih bisnis biar bisa beli klub futsal. Oh, kayak Raffi Ahmad. Ya bisa lah gitu. Kita bahas nih fenomenal yang terjadi pada artis-artis ya. Raffi Ahmad beli klub bola. Benar. Nih futsal sama bola, oke lah kita bahas lah ya. Benar boleh. Atta Halilintar juga beli tuh pendekar. Ya futsal. Iya kan? Futsal ya. Kalau yang bolanya apa dia punya? Aha. PS Pati. Si Raffi juga mau beli futsal juga enggak? Pernah ada dengar sih isu-isunya tapi belum nih. Kenapa sih artis-artis itu pada investasi di klub-klub futsal atau bola sih? Mungkin rame mungkin supporternya kalau futsal bola gitu. Berarti harusnya gaji-gaji pemain bola sama gaji-gaji pemain futsal gede dong. Ya harusnya. Iya kan? Ya lumayan sih. Tapi lebih gede gaji pemain bola mungkin ya. Oke. Kenapa tuh si Atta tuh jadi pendekar ikut-ikutan? Pendekar tuh belum dibikin ya? Udah, cuman belum launching mungkin ya.
Oh dari nol. Udah launching nih timnya. Dari nol ya? Baru kemarin. Enggak, pemain futsal juga. Enggak, bukan. Maksudnya itu ngebeli klub orang diganti namanya. Seperti itulah. Oh, bukan bikin dari nol. Bukan. Susah ya kalau bikin dari nol ya, lama ya. Ya mungkin lama, tapi di futsal sering sih kayak akuisisi gitu. Menurut lo gimana fenomenal itu? Ya nggak masalah, malah bagus ya, bisa buat futsal lebih berkembang ya. Malah jadi lebih dikenal lah dari media atau apa. Kan itu bagus juga untuk kemajuan futsal juga kan. Begitu. Okay. Sponsor jadi gampang masuk ke klub-klub. Kalau udah banyak yang nonton juga kan. Gitu bang. Berarti harapan lo dipanggil di Pendekar FC. Hah? Enggak, saya kan udah kontrak di klub baru. Oh, berapa tahun? Setahun aja, sampai habis liga aja. Habis itu nanti pindah lagi. Ya belum tahu ntar. Oh gitu depannya. mainnya. Enggak, kenapa lo enggak panjangin aja? Dulu sempat di PAMA sempat panjang kan. Oh jadi cuman di futsal rata-rata setahun, sampai habis liga udah setahun gitu. Kontraknya habis lagi belum tentu. Berarti itu mengadu nasib di situ ya, belum tentu diperpanjang sama. Itu kemarin tuh sempat kasihan nama yang waktu itu Covid kan vakum tuh 2 tahun. Terus yang pemain-pemain yang dari futsal kan itu ini juga kan jadinya. Enggak ada pemasukan. Pemasukan itu ya paling dari ya jadi bintang tamu mungkin di fun futsal, ada mungkin turnamen ya begitu paling. Pada jual susu kurma nggak? Enggak sih. Hah? Susu kurma. Iya kan biasanya kan ada sampingannya masker susu kurma. Enggak kayaknya. Apa? Iya kan biasanya banyak gitu kayak waktu Covid ya. Herbal. Pada jualan nggak banting setirnya? Enggak ya? Oke. Nah, kan menarik ya bahwa mereka artis-artis pada bikin apa segala macam. Menurut lo itu prediksinya bakal panjang nggak? Artis-artis? Maksudnya ya apa sekedar hobi doang? Ya saya nggak tahu sih. Mudah-mudahan sih saya doanya panjang mungkin. Soalnya kan bagus juga untuk futsal kan. Iya, maksudnya takutnya kasihan juga si pemainnya nih. Iya kan, takutnya rame euforianya terus hilang, dijual klubnya. Sih ya mudah-mudahan sih lama sih. Kok taunya gitu? Berharap. Ya karena ya mungkin bagus juga kan. Mungkin di futsal kan mungkin hobi mereka juga mungkin kan. Oh, si kebetulan artis tersebut juga main bola juga misalnya, main futsal juga. Pendekar FC katanya dengar Atta Halilintar mau main juga di dalam ya. Sepertinya ya. Sepertinya. Itu udah nggak jadi YouTuber lagi tuh deh. Ya nggak tahu, mungkin kalau lagi senggang doang main mungkin. Oke. Nah, bocorin dong kayak taktik-taktik gitu deh biar pada tahu. Gue juga enggak soalnya gue kalau main futsal, ya udah main. Maksud gue apa ya? Kan kita kan taunya kan bola, lapangan gede 11. Kalau ini kan futsal 5 orang. Ya futsal paling ada formasi 2-2, 3-1 gitu. Boleh dijabarin nggak? Itu strategi-strategi yang paling ampuh. Ya kalau saya biasa main 3-1 karena pakai pivot mungkin ya. Coba kita ini kita munculin layar ya. Kayak pelatih jadi. Iya nggak apa-apa. Kali-kali lu jadi pelatih lumba-lumba. Lumba-lumba. Khalid FC aja. Khalid FC. Oh iya berarti Khalid FC. Coba nih misalnya kiper nih. Gimana sih strategi-strategi yang biasanya di futsal tuh? Kalau 2-2 begini biasanya. 2-2 kan. 4-4-nya di wilayah sendiri. Oh maksudnya? 4-4 pemainnya di wilayah sendiri, bolanya dari bawah. Oke. 4 gitu kan, 2-2. Terus? Kalau 3-1, 3 di belakang, 1 di depan. Iya dong. Saya biasa 1 di depan untuk pivot. Kalau di press, jadi mereka naruh ke pivot gitu. Coba majuan dikit bro. Berarti 3-1 samping kanan kirinya ini flank. Flank. Di tengah angkor kan, di sini pivot di depan. Terus kalau lagi attacking gimana? Ya passing terus bisa buka ruang untuk pivot. Passing ke pivot gitu. Bisa juga pivot ngasih ruang kosong yang flank sama angkor, flank sama flank bisa 1-2 gitu. Gua nggak begitu paham nih. Ini susah, harus di lapangan mungkin. Harus di lapangan ya. Iya. Kalau defensif? Kalau defensif ya biasa 1-2-1 atau 2-2. Kalau pakai 3-1 nyerang, baliknya juga 3-1 juga. Ya kalau futsal ya semua harus defend. Nggak boleh lagi diserang jalan. Gitu nggak boleh, pasti diteriakin. Saya tuh biasa sering diteriakin karena udah capek nyerang jalan. Kalau gue yang jalan terus tuh kayaknya tuh. Iya, udah disuruh keluar paling yang pelatihnya. Oh iya. Jadi balik semua harus, ya. Karena kalau kita satu aja yang jalan, itu udah 4 lawan 3 kan, lawan nyerang 4, defense tinggal 3. Nggak bisa kan. Kemungkinan golnya tuh gede pasti. Dan kalau gue pernah ikutan waktu itu adalah salah satu bank gitu ya. Ya sebut saja waktu itu ya.
Standard Chartered. Dulu nih, ini pengalaman gue waktu itu pertama kalinya ketemu Astino Taufik. Oh, Bang Tino. Jadi waktu itu Standard Chartered bikin kompetisi, hadiahnya sekian juta lah misalnya, sama berangkat ke Liverpool. Yang menang diberangkatin. Oke, ada teman juga itu mungkin, Bang Bayu ya, Bayu. Iya, gitu. Yang menang yang tim Liverpool ya, supporter Liverpool. Iya, Jakarta. Iya benar. Jadi waktu itu gue media nih, ada media, ada TV sama radio, macam-macam tuh, ada Jak FM, gue dari Hits FM waktu itu. Kan gue masuk tuh semifinal, akhirnya nggak masuk final, akhirnya gue juara 4. Juara 3-nya ada Aviasi apa gue lupa. Finalnya itu Liverpool Jakarta kalau nggak salah ya, Liverpool Jakarta lawan Liverpool Bandung. Biasanya yang supporter gitu bisa main sih ya, makanya mereka di final mungkin ya. Jago-jago banget. Iya. Gue cuma nyampe 4, udah habis itu menang semifinal mentok, nggak masuk final tuh gue tuh. Nah lawannya yang masuk final tuh Liverpool Jakarta sama Liverpool supporter yang Bandung ya. Oh itu passingnya tuh ujung ke ujung begitu ya kalau main deh. Gue dulu pure main nggak pakai pelatih. Ya futsal emang begitu sih, intensitas tinggi, terus kita passing gerak begitu. Controllingnya juga. Kontrol juga pakai sol kan. Yang kayak gitu-gitu tuh ya. Mainnya cepat apa segala macam. Ada strategi-strategi khusus lainnya? Ya itu dari pelatih. Ada juga namanya kalau kita ketinggalan namanya power play. Apa tuh? Kiper diganti, kiper jadi pemain, jadi 5 kita nyerangnya. Hah? Itu baru dengar? Baru dengar? Power play namanya. Itu di futsal bisa. Ini ada hubungannya sama tadi nggak jampi-jampi gitu nggak deh? Enggak lah. Oh enggak. Enggak kirain gara-gara kipernya maju terus jadi menang gitu. Enggak. Iya itu sebagai strategi lah kalau menang, bukan dari jampi-jampi. Pancingannya masuk terus nih. Oke. Ini apa? Foreplay. Power play. Foreplay beda lagi. Iya, makanya gue nanya. Lah, gue dengernya foreplay. Power play. Oh, power play. Ya kan kalau foreplay siapa tahu 4 orang main gitu. Nih, power play kan kiper diganti, jadi pemainnya pakai baju kiper. Gue nggak ngerti gimana. Jadi pasti kita nyiapin 1 orang untuk power play. Ulang ya guys ya. Ini gue pelan-pelan nih. Iya. Gue sebenarnya ngerti, tapi gue kasihan takutnya netizen nggak ngerti. Netizen pasti udah banyak yang ngerti lah. Udah sering juga. Berarti gue dong yang on. Oke, nggak usah tahu-tahu nih, Dimas nih. Ya, oke, sebentar. Saya kan emang mainnya tarkam aja. Iya. Iya kan, jadi nggak paham mengenai strategi-strategi. Di tarkam juga sering power play. Berarti sayanya emang ini. Berarti emang guanya yang minim edukasi. Nggak pernah ngeliat main futsal 5 yang main, kiper nggak ada. Wallah, gue belum pernah lihat. Makanya gue mainnya nggak jauh-jauh amat. Itu namanya strategi power play. Biasanya tuh mau diliatin videonya nggak? Boleh dong. Ya. Boleh dong. Emang lu tahu Dim? Tahu dia. Power play tahu? Masa? Tahu lah. Biasanya kalau gondrong-gondrong pemain bola pasti. Batistuta. Kita liatin videonya aja ya. Coba kita power play ya. Ingat ya teman-teman ya, bukan foreplay ya. Power play. Kok? Coba buka dong YouTube dong. Coba dong. Kita kasih solusi.